Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifandi Putra Prasetya. Saya ingin menjelaskan modul 2 pemeriksaan atas siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Yang pertama saya ingin menjelaskan prosedur audit dari piutang usaha. Yang pertama ada minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur dan jumlahnya serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Itu sudah dilakukan. Yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan dicocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya, itu sudah dilakukan. Yang ketiga, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya, itu sudah dilakukan. Yang keempat, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca. Lakukan prosedur tambahan misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atau transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca, itu ada di indeks EE. Yang kelima, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti kekurangan dari klien, itu ada di indeks EE. Yang keenam, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atas atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya, itu ada di indeks EE1 dan EE2. Yang ketujuh, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, itu ada di indeks EE. Yang kedelapan, perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, itu tidak dilakukan. Yang kesembilan, uji pisah batas penjualan atau sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, itu ada di indeks PL1.1. Yang ke-10, teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan ajak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan, itu tidak dilakukan. Yang ke-11, verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terhutang atau outstanding, itu tidak dilakukan. Yang ke-12, bila dalam pemeriksaan ditemukan hal yang perlu perhatian dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian para partner atau MAP, itu sudah dilakukan. Yang ke-13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen, itu ada di indeks E dan E1. Kemudian ada prosedur audit untuk pajak pertambahan nilai. Yang pertama ada periksa apakah klien telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, itu tidak dilakukan. Yang kedua, lakukanlah rekonsiliasi atas penjualan yang menjadi objek PPN dengan, itu tidak dilakukan. Periksa apakah klien telah melaporkan PPN secara bulanan ke kantor, itu tidak dilakukan. Minta daftar rekonsiliasi PPN atas menurut SPM bulanan, itu tidak dilakukan. Tes cek secara sampling faktur pajak masukan yang asli, itu tidak dilakukan. Dan yang keenam, untuk kepentingan neraca lakukan set off antara PPN, itu tidak dilakukan. Kemudian ada prosedur untuk penjualan. Yang pertama, siapkan schedule utama dari penjualan, itu ada di indeks PL.1. Yang kedua, minta buku penjualan atas jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku, itu sudah dilakukan. Yang ketiga, lakukan penelaahan analitis atau analytical review, itu ada di indeks ARP1.3.
Yang keempat, minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang, itu sudah dilakukan. Yang kelima, yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap, itu ada di indeks TOC 1. Yang keenam, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut, itu tidak dilakukan. Yang ketujuh, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum, itu ada di TOC 1. Waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer, itu tidak dilakukan. Yang kesembilan, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan, itu ada di TOC 1. Yang ke-10, waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi, itu ada di PL1. Yang ke-11, periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, itu sudah dilakukan. Yang ke-12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan itu sudah dilakukan. 13, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar, itu ada di indeks E, S1 dan PL1. Kita lanjut ke indeks E. Nah, ini ada tabel piutang. Nah, ini piutang usaha ini diambil dari jumlah total schedule piutang usaha atau E1 ini. Kemudian yang per audit 31 Desember 2018 berjumlah 12 miliar 128 juta 73.240 rupiah, itu diambil dari jumlah per klien plus pare, debit kurang kredit. Jadi per klien ditambah pare, debit dikurang kredit. Kemudian ada piutang lain-lain ini diambil dari buku 1 halaman 13 di laporan neraca. Sudah, setelah itu ini hasil ini piutang usaha ditambah piutang lain-lain, ini yang per klien ini hasilnya 12 miliar ya, 75.973.420 rupiah. Nah, ini juga totalnya, yang kredit, yang per audit juga yang ini totalnya. Kemudian kita ke indeks S1. Di indeks S1 ini yang per klien 12 Desember 2018 ini dari buku 1 modul 2 halaman 52 sampai 56. Nah, kemudian yang pare, yang dari yang debit dan kreditnya ini terdapat pada buku 1 modul 2 halaman 56 sampai 57 atau terdapat di slide 15 di PPT. Yang ketiga ini yang per audit 12 Desember 2018 ini semuanya itu terdapat diambil dari jumlah per klien plus pare debit dikurang kredit. Nah, itu hasilnya ini ya, per audit ini. Kemudian kita yang totalnya ini adalah total per klien ini ya. Kemudian debitnya juga ini total dari ya debit, yang kredit juga ini totalnya dari sini, yang per audit juga totalnya di total semua di sini ya. Kemudian di sini ada nama pelanggan ya.
atau tabel daftar konfirmasi. Untuk mengisi kolom jumlah per klien diambil dari schedule usaha, piutang usaha E1 yang tadi kita bahas ya. Kemudian untuk mengisi kolom hasil konfirmasi dapat dilihat dari buku modul 2. Ini hasil konfirmasi ya, hasil konfirmasi. Itu diambil dari modul 2 halaman 56 sampai 57. Kemudian untuk mengisi kode jawaban hasil konfirmasi dapat dilihat dari buku 1 halaman 11. Nah, ini. Yang ketiga untuk mengisi kolom perbedaan. Nah, yang ini ya, perbedaan lihat di buku 1 modul 2 halaman 56 sampai 57. Kemudian untuk mengisi penerimaan setelah tanggal laporan itu bisa dilihat di buku 1 modul 2 halaman 57. Nah, ini kita next ya udah. Kemudian di sini ada tabel ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Nah, untuk mengisi kolom jumlah konfirmasi dapat diambil dari schedule daftar konfirmasi EE yang tadi kita bahas sebelumnya itu untuk jumlah konfirmasi ini. Untuk mengisi kolom jumlah diambil sesuai dengan kode hasil konfirmasinya ditambah dengan kolom perbedaan. Yang ketiga untuk mengisi kolom jumlah total yang dikirim caranya dijumlahin. Untuk mengisi jumlah total piutang nah ini usaha caranya ambil dari jumlah total per klien di schedule daftar konfirmasi EE atau yang tadi sebelumnya ya, diambil dari situ. Untuk mengisi kolom persentase tahun berjalan dapat dihitung dengan cara dibagi dengan piutang usaha. 10 miliar 10 miliar atau ini ya, 10 miliar 272 juta dibagi 11 miliar 990 juta 973.240 rupiah atau sekitar 86,37%. Oh, ini yang kedua ya, ini yang tabel ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha atau untuk yang pertama. Nah, kemudian ini tadi hasilnya 86,37% hasilnya. Kemudian kita bahas yang EE1. Untuk mengisi kolom jumlah konfirmasi dapat diambil dari schedule daftar konfirmasi EE. Untuk mengisi kolom jumlah diambil sesuai dengan kode hasil konfirmasinya ditambah dengan kolom perbedaan. 90 juta ditambah 0 ditambah 182 juta
hasilnya 272 juta. Untuk mengisi kolom jumlah total yang dikirim, caranya dijumlahin. Untuk mengisi jumlah total piutang usaha, caranya diambil dari jumlah total perkalian di skedul daftar konfirmasi EE. Untuk mengisi kolom persentase tahun berjalan dapat dihitung dengan cara dibagi dengan piutang usaha 272 juta dibagi 11 miliar 960 juta 973.240. Kemudian kita lanjut ke indeks PL1. Indeks PL1 yang per klien diambil dari buku 1 halaman 16 di laporan neraca saldo. Kemudian yang pare debit ini diambil dari identifikasi transaksi E1 yaitu penjualan PT Krakatau dan PT Usaha Lancar 10 juta ditambah 20 juta sama dengan 30 juta. Kemudian yang 20 juta ini diambil dari identifikasi transaksi E1 yaitu retur penjualan. Yang 200 juta ini diambil dari identifikasi transaksi E1 yaitu penjualan yang ada di kredit. Nah, ini di kreditnya maksudnya. Kemudian yang peraudit ini didapat dari penjumlahan antara kolom per klien dikurang pare debit ditambah pare kredit. Nah, ini hasilnya. Dan kita lanjut ke indeks PL 1.1. Nah, ini tabel uji transaksi penjualan dan piutang. Maaf, bukan, ini tabel uji pisah batas penjualan. Nah, ini bisa dilihat di buku 1 modul 2 halaman 57 sampai 58. Ini ada nama pelanggannya, jumlahnya, dan tanggal pencatatannya sudah ada. Kita lanjut ke TOC 1. Ini tabel uji transaksi penjualan dan piutang. Bisa dilihat di sini nomor 1 tanggal 26 bulan Desember nomor 29, surat jalannya, faktur penjualannya juga ada di sini, nama pelanggan, jumlah, bukti pendukung, otoritas, voting, periksa pencatatan ke buku penjualan, kartu piutang, dan buku besar. Kita lanjut lagi ke indeks A2. Nah, di indeks A2 ini terdapat tabel kertas kerja neraca ya. Ada aset, ada total aset, per audit dan per klien didapat dari buku 1 halaman 13. Kemudian kita lanjut A2.2. ini ada kewajiban dan ekuitas, kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka panjang. Di sini dia per audit dan per klien didapat dari buku 1 halaman 13. Kemudian kita lanjut ke A3.1. Nah, ini tabel kertas kerja laba rugi ya. Ini tabelnya ada penjualan neto, beban pokok penjualan, laba bruto, beban usaha, laba usaha. Ini yang pare ini debit kreditnya diambil dari skedul penjualan PL1 yang tadi kita bahas.
Kemudian yang per audit ini diambil dari jumlah per klien plus pare debit dikurang kredit. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita lanjut ya ke A3.2. Nah, di sini tabel kertas kerja laba rugi juga lanjutannya. Peraudit dan perklien didapat dari buku 1 halaman 14. Nah, ini saldo awal tahun, laba tahun berjalan, saldo akhir tahun. Ini perklien. Nah, ini apa namanya? Hasilnya ini ya. Jika sudah kita membahas semuanya, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.